terima kasih hari ini kami bisa ibadah karena kemurahan Tuhan, karena mujizat Tuhan. Terima kasih untuk setiap hati yang mau taat pada panggilan Tuhan untuk datang beribadah hari ini. Bersyukur kami ada di rumah Tuhan, percaya ada firman-Mu yang akan jadi jawaban buat kami, akan mengubah hidup kami, mengubah hati kami. Urapi hamba-Mu yang terbatas, Roh Kudus, bantu kami mengerti dan terjemahkanlah dengan secara sederhana firman Tuhan hari ini, buat kami tahu, mengerti, dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Urapi hamba-Mu yang terbatas, biar nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Yesus yang siap firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Coba lihat sebelah saudara, tanya apa kabar kamu hari ini. Oke. Sudah makan siang atau belum? Belum ya, nanti makan masing-masing. Oke. Hari ini kita mulai masuk masa Advent sampai kurang lebih 4 minggu menjelang hari tanggal 25 Desember. Masa Advent itu adalah 4 minggu sebelum perayaan kelahiran. Dari bahasa Latin yang namanya Adventus, berarti kedatangan. Jadi masa Advent ini bukan kita lagi jadi gereja Advent, bukan ya. Tapi kita adalah masa-masa persiapan secara spiritual menjelang Natal. Nah, ada 3 fokus masa Advent. Nah, biasanya di masa Advent itu, saudara, kalau di gereja mula-mula sampai saat ini masih ada gereja yang merayakannya. Itu di masa Advent itu mereka menyalakan, mereka menyalakan lilin. Jadi minggu pertama 1 lilin dipasang di rumah, minggu kedua ditambah lilin kedua, ketiga dan keempat. Itu punya simbol, yaitu pengharapan, kedamaian, sukacita, dan kasih, saudara. Nah, kalau kita ke Bethlehem di gereja kelahiran Yesus, sebelum kita akan turun ke bagian paling bawah di mana ada tempat kelahiran Yesus, saudara, itu ada jual lilin, namanya lilin Natal gitu ya. Itu lilin kecil-kecil. Kalau dikumpul dia kurang lebih, kalau dipegang tuh kayak ginilah banyaknya itu lilin itu, kecil-kecil sekali. Nah, lilin itu hanya dinyalakan tanggal 24 malam. Malam Natal biasanya di rumah-rumah orang yang merayakan Natal. Nah, masa Advent itu di rumah-rumah biasanya mereka nyalakan lilin pada minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Apa sih artinya masa Advent? Itu waktu dinyalakan lilin itu dalam 4 minggu sebelum Natal, itu ingin mengingat tentang kedatangan Yesus yang pertama kali 2000 tahun yang lalu, dan juga dengan iman kita menantikan bahwa dia akan datang kedua kalinya. Bukan jadi bayi lagi, tapi jadi hakim yang adil. Yang kedua, masa Advent ini memberikan kita waktu untuk melatih kepekaan dan kerelaan kita untuk menolong sesama kita yang kekurangan di masa-masa Prapaskah ini, di masa Advent. Saya bersyukur kita punya tagline di bulan ini, yaitu Christmas for others. Christmas untuk sesama, Natal untuk orang lain juga bisa merayakannya. Bersyukur kita banyak yang di selama masa Natal ini homsel buat gerakan membantu orang lain. Kemarin tim Home Kids naik ke desa Soi bikin Natal dengan anak-anak di desa. Kemarin ada homsel revival juga bawa bantuan. Siang ini ada homsel juga yang bawa bantuan di TPA. Dan sepanjang bulan ini saya lihat beberapa laporan banyak homsel yang membuat kegiatan yang sama. Puji Tuhan, sebagai gembala saya senang, saya gembala saya bangga bahwa saudara mempersiapkan Natal tidak hanya mempersiapkan untuk diri kita sendiri, untuk baju baru, hiasan baru dan semuanya, tapi kita ingat ada orang lain yang membutuhkan. Kami juga dari Kids juga akan buat Natal di Jono Oge, di Huntap juga, karena ini waktunya kita untuk bisa berbagi di masa Advent. Dan di masa Advent juga kita diajak untuk merenungkan kebaikan Tuhan dan merenungkan bersama untuk percaya bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal, katakan amin. Terkadang hidup kita itu kayak roller coaster, saudara. Cepat banget, dan tiba-tiba kita ada di atas, tiba-tiba kita ada di bawah. Tiba-tiba kehidupan pernikahan yang lagi baik-baik aja, tiba-tiba bisa nggak baik. Tiba-tiba sehat, tiba-tiba terpuruk, kena vonis dokter. Tapi itulah hidup, sangat cepat berlalu. Rasanya kita baru merayakan Natal, Paskah, dengan banyak kegiatan, tiba-tiba udah Desember hari ini. Cepat sekali waktu ini berjalan.
Dulu saya lihat anak-anak sekolah minggu masih kecil-kecil, tiba-tiba ketemu lagi udah pada gede-gede gitu ya. Yang jomblo-jomblo pada nikah, yang masih jomblo cepatlah menikah gitu ya. Nah, semua berlalu dengan sangat cepat sekali. Seperti sebuah roller coaster yang bergerak dengan sangat cepat. Situasinya terkadang tidak bisa kita kendalikan. Demikian mudah dia ada di atas, dia ada di bawah. Terkadang ada masa kita ketawa, sukacita, tapi ada masa kita sendirian dan sedih. Nah, kalau kita belajar dari Alkitab, ada seperti sebuah roller coaster juga dalam sebuah perjalanan rencana Tuhan yang besar. Mari kita mulai dengan penciptaan. Tuhan ciptakan Adam dan Hawa bukan untuk jatuh di dalam dosa. Tidak ada rencana awal dari Tuhan. Tapi karena gagalnya mereka taat sama Tuhan, akhirnya manusia jatuh di dalam dosa. Akibat kejatuhan manusia pertama dalam dosa, kita ini kena dampaknya. Alkitab bilang, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, ada plusnya loh dengan maut. Demikian juga maut itu telah menjalar, turun terus, sampai kepada semua orang, termasuk saya dan saudara semua. Semua orang telah berbuat dosa. Pasal 6 ayat 23 bilang gini, sebab upah dosa ialah apa? Maut. Kematian kekal, neraka yang kekal. Saya beritahu kepada saudara, neraka tidak diciptakan untuk manusia pada awalnya. Tidak. Neraka itu untuk iblis. Sayangnya banyak manusia ikut sama iblis. Jadi gini saudara, jangan percaya dengan khotbah yang mengatakan bahwa di neraka saya lihat orang-orang berdosa disiksa oleh iblis. Tangannya dipotong-potong, lidahnya disilet, tapi sembuh lagi, disilet lagi gitu ya. Itu kan cerita-cerita kuno. Waktu orang tua kita bikin-bikin takut kata orang. Ngana kalau baba dusta ya, nanti masuk neraka, itu lidah dipotong-potong, nyambung lagi, dipotong-potong lagi. Tangan papan curi gitu kan, nanti dipotong di neraka. Alkitab nggak pernah ajar itu. Makanya baca Alkitab baik-baik. Anehnya ada pendeta yang saya nggak tahu dia baca Alkitab bagian mana. Dia khotbah itu, bikin takut jemaat. Kalau saya, ya kalau diajak ke neraka, jalan-jalan lihat sana nggak mau lah. Ya kalau mau ya saya ke surga dong, ya nggak? Kok diajak ke neraka? Nggak pengen. Ngapain diajak-ajak ke neraka, lihat-lihat neraka? Holiday sebentar katanya. Emangnya mau cicilan ke situ lihat? Enggak lah sudah. Alkitab nggak pernah ajar itu. Alkitab nggak pernah bilang bahwa di neraka itu kita itu dihukum sama iblis. Nggak ada. Baca kita baik-baik. Nanti yang mulai baca Alkitab tahun depan ya, dari Januari, coba teliti baik-baik. Nggak pernah ajar. Hanya sedikit bagian daripada Alkitab yang menceritakan tentang neraka. Itu 0, berapa%. Cuman ada hamba Tuhan yang khotbahnya tentang neraka terus. Jangan-jangan dia udah intip-intip ke neraka gitu ya. Udah spill duluan gitu ya. Ya surga lah, kita omongin surga aja. Karena kita semua diselamatkan, katakan amin saudara. Semua diselamatkan. Nah jadi karena dosa, harusnya saya dan saudara itu maut, mati, gak punya harapan. Tapi Tuhan tidak pernah gagal meskipun manusia gagal. Tuhan gak gagal meskipun Adam dan Hawa gagal. Makanya dia punya rencana berikutnya. Waktu dihukumlah ularlah Adam dan Hawa, Tuhan bilang ini, dari perempuan ini akan lahir generasi yang akan mengalahkan si ular, yaitu Mesias. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15 bilang, dia akan lahir nanti ribuan tahun kemudian, Mesias akan lahir. Ada sebuah pengharapan. Waktu manusia gagal, Tuhan gak pernah gagal. Rencana Tuhan tidak pernah gagal meskipun manusia gagal. Dan akhirnya apa? Tuhan bangkitkanlah sebuah generasi baru lewat Abraham, ya akhirnya menjadi Abraham, bangsa pilihan. Dari garis keturunanmu lah akan lahir bangsa pilihan. Tapi namanya Abraham masih manusia biasa. Capek sekian lama dia tunggu, Sarah gak hamil-hamil. Udah makin tua,
Atas sarannya Sarah, akhirnya dia menghamili namanya Hagar. Akibatnya kita hari ini ribut terus. Ismail dan Ishak. Orang suka bilang Iskak. Iskak itu pelawak yang udah meninggal. Zaman Ateng. Yang Gen Z nggak tahu itu ya. Yang ketawa saya tahu umurnya gitu ya. Iya, jadi Ishak dan Ismail, saudara. Gagal lagi Abraham. Tapi meskipun Abraham gagal, Tuhan gak pernah gagal. Tuhan gak pernah gagal. Dia jadi bangsa yang besar. Bangsa yang besar. Dari garis Abraham inilah Kejadian 3 ayat 15 akan tergenapi. Dari keturunannya. Tapi Abraham hampir gagal. Tapi Tuhan gak pernah gagal. Akhirnya saudaraku, iblis merencanakan kelaparan di seluruh bumi. Supaya apa? Mati garis keturunan daripada Abraham. Tapi sekali lagi Tuhan gak gagal. Sebelum kelaparan terjadi, Tuhan bangkitkan Yusuf, dibawa ke Mesir. Dari Yusuflah generasi ini terselamatkan. Mereka tinggal di tempat yang namanya Goshen, tempat yang subur sampai hari ini. Kalau saudara naik bus dari Kairo menuju ke Tabah, perbatasan Israel, sebelum akan ke terusan Suez, jadi saudara kita akan lewat di bawah Laut Merah itu ya, terusan Suez kita lewat di bawahnya. Itu tuh, saudara, ada satu daerah yang subur sekali, itu namanya Goshen, meskipun hanya di ujung-ujungnya saja. Jadi betul Alkitab bilang, di tengah padang pasir ada daerah yang subur, namanya Goshen. Mereka tinggal di Goshen. Kelaparan terjadi, saudara. Tuhan selamatkan Yakub dan keturunannya tinggal di Mesir. Sekali lagi saudara, Tuhan gak pernah gagal, katakan amin. Iblis cari cara bagaimana menggagalkan, tapi Tuhan berkali-kali punya cara untuk menyelamatkan. Berkali-kali Tuhan punya rencana untuk menolong umatnya. Iblis tidak menyerah juga. Setelah Yusuf mati, Fir'aunnya mati yang baik hati, muncul Fir'aun yang baru. Jadi Fir'aun itu gelar ya saudara, kayak raja. Jadi Fir'aun punya namanya masing-masing. Nah Fir'aun yang baik hati ini meninggal. Muncullah Fir'aun yang baru, jahat banget. Dia siksa orang Yahudi selama 430 tahun. Jadi budak, miskin, nggak punya hak hidup, disiksa. Pokoknya ratusan tahun mereka menderita. Sekali lagi iblis merancangkan kebinasaan. Iblis menggagalkan, dibuat miskin, disiksa ratusan tahun. Tapi sekali lagi, berkali-kali Tuhan menolong bangsa ini. Rencana Tuhan gak pernah gagal, katakan amin saudaraku. Bangkitlah Musa, menolong mereka keluar dari Mesir. Tapi dalam perjalanan mereka ke tanah Kanaan, berkali-kali mereka kepala batu. Berkali-kali mengeluh, berontak, lawan Tuhan. Bangun penyembahan berhala, ngambek sama Tuhan. Pengen pulang lagi ke Mesir, marah-marah sama Tuhan. Tapi berkali-kali Tuhan sayang sama mereka. Tuhan tetap selamatkan mereka. Meskipun ada momen di mana mereka dipatuk ular lah saudara. Terus mereka mati di padang gurun lah. Kena banyak hukuman. Tapi berkali-kali kasih Tuhan selalu besar buat mereka. Sampailah mereka pulang ke Yerusalem. Tinggallah di tanah perjanjian. Meskipun waktu itu Musa dan Harun nggak bisa masuk. Tinggal di sana, akhirnya bangsa yang besar ini terpecah dua. Israel Utara, Israel Selatan. Iblis merancangkan lagi, hancurkan bangsa ini. Supaya Mesias jangan lahir. Lalu akhirnya apa? Kerajaan utara dibuang ke Asyur selama 10 tahun. Jadi budak lagi. Ditindas lagi. Miskin lagi. Dan kerajaan selatan dibuang ke Babel. 70 tahun lebih lama lagi saudaraku. Dan Yerusalem hancur. Bait Allah yang dibangun oleh Salomo hancur. Tembok semua hancur. Israel, Yerusalem, nggak ada apa-apa lagi. Bangsa ini menderita. Berkali-kali mereka gagal. Berkali-kali mereka mau dihancurkan. Tapi berkali-kali juga Tuhan menolong mereka. Mereka bangun kembali Yerusalem. Mereka bisa pulang kembali setelah 10 tahun, setelah 70 tahun. Mereka bangun kembali Yerusalem. Dengan sisa-sisa tembok yang ada. Mereka bangun kembali. Tapi iblis dasarnya tidak pernah juga berhenti.
Masuklah Alexander Agung dengan bangsa Yunaninya, menjajah Yerusalem. Yunani berkuasa, habis Yunani datang lagi Romawi berkuasa, saudaraku. Saya bisa lihat ya, gimana berkali-kali bangsa ini mau dihancurkan, berkali-kali Tuhan tolong. Berkali-kali mereka tercampak, dibuang, direndahkan, berkali-kali Tuhan angkat mereka kembali. Berkali-kali Kejadian 3 ayat 15 itu ingin digagalkan, tapi berkali-kali Tuhan terus menggenapinya dengan cara yang ajaib. Karena memang nubuatannya harus digenapi. Hai engkau Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seseorang yang akan memerintah Israel. Yesus, Sang Mesias, akan lahir. Tergenapi nggak, saudara? Tergenapi. Tergenapi waktu Yesus lahir. Dari siapa, saudara? Perempuan biasa. Bukan dari kalangan bangsawan, orang terhormat, keturunan raja. Bukan, dari perempuan biasa yang tinggal di Nazaret. Pada masa itu Nazaret kampung kecil. Kampung yang kurang baik, saudara. Makanya waktu orang tahu Yesus dari Nazaret, mereka bilang gini, apakah ada hal yang baik dari Nazaret? Karena Nazaret terkenal, mungkin kalau kita punya istilah itu apa ya, saudara? Kalau ada satu daerah tuh yang kejahatannya banyak banget itu ya. Oh, kamu dari sana, astaga, itu kan penjahat semua, kayak gitu kira-kira. Di Nazaret tuh hal yang gak baik. Dari seorang perempuan biasa. Yesus lahir dari perempuan biasa. Yang bingung waktu dibilang kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Bagaimana caranya? Tapi nubuatan digenapi. Tidak pernah gagal rencana Tuhan. Waktu Maria mengandung, Yesus mengalami apa lagi, saudara? Ditolak dari dalam kandungan. Calon ayahnya bingung lihat Maria. Dari mana dikatakan Roh Kudus ada atas dia, lalu dia mengandung dan punya anak. Yusuf coba untuk meninggalkan Maria. Sampai kebayang Yesus dari dalam kandungan mamanya sudah mengalami penolakan dari orang tuanya. Mungkin beberapa di antara saudara tahu bahwa waktu kecil saya ini nggak diinginkan sebenarnya. Papa pengen anak perempuan yang lahir laki. Papa pengen anak laki lahirnya perempuan. Sebenarnya hanya pengen anak 2 jadinya 3. Tiba-tiba nggak punya program hamil, tiba-tiba hamil. Nggak diinginkan. Nah itu yang terjadi. Kalau saya merasa itu bahwa Yesus pun ditolak. Dari papanya ditolak. Tapi malaikat Tuhan datang sama dia dan membuat dia bisa menerima kenyataan dan perintah Tuhan. Saya lihat Yesus mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Nah tiba-tiba dapat berita, akan ada sensus, semua pulang ke kampungnya. Yesus harus dibawa oleh papanya yang orang Bethlehem, harus pulang. Karena dia mungkin KTP-nya Bethlehem. Pulang ke Bethlehem. Dengan keadaan Maria hamil besar. Bethlehem kampungnya. Kalau pulang kampung, kira-kira sudah menyenangkan nggak? Karena punya banyak keluarga, betul? Punya banyak saudara. Hari ini bisa makan di rumah, besok makan di rumah sepupu, di rumahnya tante, di rumahnya om, di rumahnya opa dan oma, karena kampung. Tapi kebayang nggak, hari itu Maria tiba-tiba mungkin ketubannya pecah gitu ya. Aduh, Yusuf udah mau melahirkan nih. Kira-kira Yusuf hafal nggak rumah keluarganya? Tapi Alkitab bilang nggak ada rumah yang terbuka buat dia. Bahkan penginapan nggak ada. Ditolak oleh kampungnya sendiri, keluarganya sendiri. Nggak ada rumah yang terbuka mau menerima. Kebayang Yesus sudah dalam kandungan ibunya. Secara alamiah, Maria pasti kesakitan sekali, saudara. Dan Yusuf kebingungan nih gimana caranya. Saya mungkin Yusuf, ini rumah sepupu saya nih, diketok, nggak bisa. Ini rumahnya om saya nih. Ya ini saya membayangkan begitu ya, karena pulang kampung dong. Ya kan, kita kan kalau pulang kampung pasti satu kampung ya keluarga gitu kan. Tapi Yusuf gak menemukan itu. Yesus gak hanya pernah ditolak oleh bapaknya sendiri, bahkan ditolak oleh keluarganya sendiri. Dan dia harus dilahirkan di mana, saudara? Di kandang. Kebayang? Maria lahir secara alamiah ya.
Enggak tiba-tiba malaikat datang, pun keluar gitu aja. Enggak. Dia pasti secara alamiah. Kebayang nggak paniknya Yusuf? Yusuf nggak punya ilmu kebidanan dong. Ini gimana caranya nih? Kemarin gitu saja. Wah, Yusuf masih bingung nih gimana caranya. Saya bisa bayangkan Yesus lahir di tengah banyaknya kotoran binatang. Sang Mesias lahir di tempat yang sangat tidak layak banget. Nggak layak. Nggak pantas. Maaf ya, semiskin-miskinnya kita hari ini, saya belum pernah dengar ada orang yang terpaksa melahirkan di kandang binatang. Belum sampai hari ini. Saya nggak tahu dengan saudara. Sang Mesias yang jadi bayi itu harus lahir tempat itu. Gimana nggak sterilnya saudara? Waktu bayinya keluar, saudara Yusuf nggak pernah siapkan. Kita kan kalau mau istri melahirkan gitu ya, saya ingat atau mau melahirkan, wah itu beli kain ini segala macam. Dan Yusuf nggak punya kain apapun. Apa yang diambil? Kain lampin yang kotor untuk membungkus bayi Yesus yang masih mungkin berkotor itu. Dia potong pakai apa? Apa itu? Pusatnya. Nggak kebayang. Kira-kira saudaraku, saya merenungkan ya, iblis coba lagi gagalkan di kandang binatang itu. Kalau bisa bayi ini mati aja di situ. Karena nggak ada bidan, nggak ada orang yang bantu Yusuf untuk melahirkan. Dan bayinya ditaruh di mana? Di tempat makan binatang. Saudara, kita mau taruh baby kita tuh di tempat di mana ada air liur binatang di situ yang nggak steril. Kebayang ya saudara? Kita aja lihat kalau anak bayi kita gitu diperlakukan nggak baik sama suster sama perawat, wah marah-marah, nggak steril, nggak bersih. Wah ini dotnya mesti dibuat begini, mesti steril semuanya. Nah kebayang bayi Yesus di keadaan yang kotor banget saudara. Iblis coba gagalkan, tapi rencana Tuhan nggak pernah gagal, katakan amin. Kelahiran bayi Yesus nggak ada yang merayakan. Nggak ada keluarga yang hadir, saudara. Nggak ada keluarga yang hadir. Tolong bantu dong, next kan, kalau nggak bisa. Nggak ada keluarga yang hadir, saudara. Nggak ada. Hanya para gembala yang ada malam itu. Keluarga Yusuf kan tinggal di Bethlehem. Desa yang kecil, nggak ada yang hadir. Sendirian. Pernah nggak sudah nggak diakui keluarga sama orang? Karena sudah miskin, nggak punya apa-apa. Tuh Yesus tuh, nggak ada yang peduli keluarganya, nggak ada yang datang. Bahkan terancam mau dibunuh oleh siapa? Oleh penguasa pada masa itu. Apalah daya seorang bayi kecil mau dibunuh, saudara. Mau dibunuh. Saya beritahu sama saudara ya, yang datang di kandang itu hanya gembala. Orang Majus tidak pernah datang di kandang. Sehingga itu sejak kapan sejarahnya berubah di acara Natal. Ya. Karena orang Majus itu datang, ingat nggak waktu Herodes bilang gini, bayi di bawah 2 tahun dia bunuh kan? Dan Yesus itu sudah dibawa ke Yerusalem untuk disunat. Jadi posisinya bukan di kandang lagi. Tapi di acara Natal-Natal tuh dia bilang 3 orang Majus. Alkitab nggak pernah bilang 3. Nggak ada bilang 3. Nggak ada angka 3. Dan bukan di kandang kayaknya. Sudah bukan di kandang. Karena masa Maria tinggal di kandang terus gitu ya. Enggak. Hanya pada waktu dia melahirkan saja dia tinggal di kandang. Bahkan dia mau dibunuh. Nah saudara kebayang anak bayi ini di bawah usia 2 tahun ini dibawa lari sama papa mamanya ke Mesir. Itu ratusan kilometer loh saudara. Itu dari Kairo menuju ke Taba, itu kalau naik bus dari jam 9 pagi, tiba tuh udah agak sore menjelang malam. Lalu dari Taba ke Yerusalem itu 3-4 jam. Nah saya bayangkan tuh mungkin 10 jaman naik bus. Saya nggak tahu dia jalan kaki kah, naik unta kah, naik keledai kah. Tapi bawa anak sekecil itu di tengah panasnya gurun pasir, itu nggak memungkinkan. Tapi serba lihat ya, itu
Iblis berusaha berkali-kali mau gagalkan, merusak rencana Tuhan. Tapi saya lihat, Tuhan tidak pernah gagal. Manusia bisa gagal. Iblis bisa berusaha merusak rencana Tuhan, tapi rencana Tuhan nggak bisa digagalkan. Hari ini pun saudara, mungkin di waktu-waktu yang lampau, bahkan hari ini, coba ingat-ingat. Berapa kali juga iblis ingin menghancurkan hidup saudara. Dia coba buat segala macam cara. Tapi sekali lagi, Tuhan gak pernah gagal. Berapa kali sih saudara, berkali-kali kita gagal dalam hidup ini. Gagal dalam hubungan, dalam bisnis, dalam pernikahan. Berkali-kali kita gagal. Bahkan berkali-kali kita pernah dipermalukan, direndahkan, dianggap hina, rendah banget, diejek bahkan saudara. Mungkin saya pernah mengalami bagaimana saya dibuang, ditinggalkan sendirian. Kayak Yusuf tuh kayak gak dikenal sama orang kampungnya. Dulu waktu masih punya segala-galanya, saudara saya nih, kalau saya banyak uang, punya jabatan, semua saudara, semua mengaku, waktu ngana kecil, kita pernah jaga, semua mengaku. Semua mau jadi oma lah, jadi opa lah, jadi tante, jadi om. Kalau gak punya apa-apa, siapa Kang? Oh kebetulan fam sama, oh satu kampung, udah itu aja, gitu aja. Kita mungkin pernah merasa di dalam musim kita pernah dibuang, ditinggalkan. Bahkan saya mungkin pernah merasa kesepian banget. Gak ada orang yang peduli, gak ada orang yang care sama saudara. Bahkan pernah ada dalam satu fase, saya gak punya apa-apa, bahkan rumah pun gak ada. Bahkan mau menumpang pun sama orang, sulit banget. Kita mungkin pernah ada di fase-fase yang seperti itu. Kayaknya saya gak punya masa depan, saya gak punya harapan. Pernah ada di masa saudara begitu tertolak, begitu dibenci, bahkan tanpa alasan. Bayi Yesus begitu dibenci sama penguasa, begitu ditolak. Pernah saudara merasa bahwa saudara dipersalahkan? Atau sesuatu yang saya nggak mengerti kenapa saya jadi dipersalahkan. Papa mama yang berantem saya yang salah, keluarga yang kena ini saya yang salah, mereka yang ribut saya yang salah. Kita jadi objek kesalahan semua hal. Saya merasa gini, kenapa hidup saya kayak gini? Saya pernah mengalami satu masa di mana kok bangkrut, saya dipecat, nggak punya kerjaan, nggak punya penghasilan, merasa bahwa nggak punya masa depan. Pernah mungkin merasa saya bisa kuliah nggak sih? Mau sekolah, anak-anak saya gimana? Saya ingat saya pernah tuh 7 bulan, 8 bulan nggak bisa bayar uang sekolah. Sampai karena stres dipanggil-panggil terus gitu ya. Jadi sering garuk-garuk kepala sampai rambut itu rontok gitu ya. Sampai papi nggak kerja berbulan-bulan. Saya ingat ada satu warung kecil dekat rumah kami itu di Batam. Yang itu oma tuh ngasih utang sama kita yang kita nggak bisa bayar-bayar berbulan-bulan gitu ya. Yang penting kan bisa makan sekeluarga. Ingat itu kita 4 anak laki-laki, 4 orang itu makannya banyak kan. Terus telur satu dibuat besar-besar banget supaya semua bisa makan. Terus nasinya dicampur dengan minyak bekas supaya ada rasanya gitu ya. Dan telurnya kecil-kecil banget supaya kita bisa makan semuanya. Ada satu masa seperti itu. Gak punya makanan mungkin. Terus aku ingat masa kecil saudara gitu ya. Susah dulu, gak punya apa-apa, orang tua bangkrut, papa mama lagi rintis usaha dari nol, atau pernah ditipu. Kita merasa semuanya berat buat kita. Dalam setiap musim hidup yang pernah saya alami, semua yang kita lihat di panggung ini. Saya bilang, iya, saya pernah alami itu. Saya pernah rasa saya dipermalukan, saya direndahkan, gak punya apa-apa. Tapi ini saya bilang sama saudara, kalau saudara bisa ibadah hari ini, itu membuktikan Tuhan gak pernah gagal sama saudara. Kalau saya bisa ibadah siang hari ini, dengan penampilan yang baik, saya bilang sama saudara, itu menandakan bahwa Tuhan Yesus itu setia. Dia setia sama saudara. Seburuk apapun, dia tetap setia sama saudara. Ada orang-orang yang gak setia hidup saudara, tapi dia setia. Ini buktinya, saya bisa melihat wajah-wajah saudara. Artinya Tuhan setia sama saudara. Alkitab bilang gini, tetapi Tuhan adalah setia. Yesus Kristus tetap sama
baik kemarin, hari ini, sampai selamanya. Dia setia. Dia setia. Cuman kita yang sering kali gagal setia. Kadang-kadang kita suka ngambek sama Tuhan. Waktu doanya gak kejawab, kelamaan, situasinya gak berubah, ngambek sama Tuhan. Stop jo gereja-gereja. Stop jo ibadah. Harus stop jo pelayanan. Wah, ngapain saya memberi? Toh Tuhan gak memberi berkat sama saya. Kita suka sekali ngambek sama Tuhan. Saya tanya sama saudara, kebayang gak ya kalau Tuhan baperan sama kita? Terus Tuhan buat hal yang sama sama kita. Terus Tuhan ngambek sama kita. Tuhan bilang, kalau gitu berkatnya ditahan dulu deh. Kayaknya paru-parunya hentikan sebelah dulu. Terlalu banyak nafasnya. Untung Tuhan tuh gak baperan kayak kita. Soalnya kalau Tuhan baperan, waduh kiamat kita saudara. Untuk Tuhan gak pernah baper sama kita. Yang seringkali gak setia, gampang ngambek ini. Yang suka mudi, gampang berubahnya. Tapi Tuhan kita gak pernah berubah. Maka tadi pagi saya bilang gini saudara. Kesetiaan Tuhan tidak dipengaruhi oleh ketidaksetiaan saya dan saudara. Berkali-kali kita gak setia, Dia tetap setia. Berkali-kali kita marah, kecewa dengan Dia tetap setia sama kita. Kalau kita kan suka bilang gini, kalau kamu setia, saya setia sama kamu. Oh, kalau Tuhan gak gitu, kamu gak setia berkali-kali, aku tetap akan setia sama kamu. Karena itu Dia Tuhan, bukan manusia. Kebayang kalau Dia kayak kita, terus Dia baper kayak kita. Wah, repot kita saudara. Repot hidup kita. Untuk kita punya Tuhan yang setia. Kesetiaannya gak bisa diukur dari kesetiaan kita. Dia selalu setia pada janji, pada firman-Nya. Karena Dia tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Katakan amin, saudaraku. Dia Tuhan yang setia. Dari khotbah ini, dari perjalanan lahirnya Mesias, kita bisa belajar hal yang kedua, yaitu bahwa Tuhan selalu menepati janjinya. Katakan amin. Dia pasti tepati janjinya. Kenapa sih saudara? Karena begini Alkitab bilang, Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta. Mantanmu bisa tidak setia. Mantanmu bisa gak tepati janji dan melukai hatimu. Sudahlah ya, dilupakan saja. Tapi Tuhan selalu tepati janjinya. Mungkin kau berkali-kali kecewa dengan manusia yang tidak tepati janji. Ya namanya manusia. Dia bisa gak tepati janji. Maka jadikanlah Dia segala-galanya, katakan amin. Karena Dia gak pernah tidak menepati janjinya. Dia udah janji Mesias akan lahir dari keturunan Abraham. Maka berkali-kali mereka gagal tahun. Tuhan tetap tepati janjinya. Tuhan gak ngambek sama bangsa Israel. Meskipun mereka ngambek berapa kali. Berkali-kali saudara mereka gagal. Tapi Tuhan tetap tepati janjinya. Tuhan gak pernah gagal tepati janjinya buat saudara. Hanya kita yang sering kali gagal untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jadi kalau udah Januari itu, resolusi 2025. Wah ada tuh, satu, pengen baca Alkitab. Bulan pertama sih berapi-api tuh. Bulan kedua hilang, Maret, ya Tuhan mulai lagi, hilang selama-lamanya. Saya pengen pelayanan Tuhan, wah saya pengen gini. Hanya janji Tuhan tuh ya dan amin, katakan amin. Dia tidak pernah gagal dengan janjinya. Sebab itu ini yang saya mau kasih tahu. Janji Tuhan tidak pernah terlambat. Dia gak pernah terlalu cepat untuk hidup kita, tapi pasti indah pada waktunya. Jadi hari ini, kalau belum terjadi, ya sabar. Pasti indah pada waktunya Tuhan. Bukan waktunya kita. Nggak usah mengatur kapan waktunya Tuhan. Biarkan Dia menggenapinya dengan caranya yang ajaib. Nggak perlu kita atur Tuhan. Karena pasti Dia tepati. Pasti. Karena itu firman-Nya. Tuhan gak pernah bisa bertentangan dengan firman-Nya. Kalau Dia janji, Dia pasti tepati. Sebab itu saudara percayalah indah pada waktunya Tuhan. Dan hal yang terakhir, yang ketiga. Tuhan tidak pernah menyerah. Ibrani 13 bilang gini. Aku sekali-kali
tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Waktu dia janji sama Abraham, dari keturunanmu, maka dia janji, dia tidak pernah menyerah. Berapa kali bangsa ini tinggalkan dia, menyembah berhala, tapi Tuhan kejar terus, Tuhan kejar terus. Karena dia setia, karena ditepati janjinya, maka dia tidak akan pernah menyerah. Berkali-kali Daud jatuh, dia kejar terus Daud. Sampai Daud jadi raja yang berkenan di hati Tuhan. Murid-murid berapa kali gagal sih saudara? Nggak percaya, tinggalkan Yesus. Petrus bahkan menyangkal dia 3 kali. Tapi Tuhan nyerah nggak? Enggak. Tuhan tetap jadikan mereka rasul, kecuali Yudas. Anak bungsu yang pergi tinggalkan bapaknya. Habiskan semua hartanya. Waktu dia pulang, bapaknya lari kejar dia, peluk dia. Berikan kasut, jubah, dan cincin buat dia. Saudara, Tuhan gak pernah menyerah sama hidup kita. Berkali-kali kita mungkin gagal. Berkali-kali kita terpuruk, berkali-kali Tuhan tolong kita. Berkali-kali kita pernah ada di situasi yang sangat buruk. Tapi coba ingat, renungkan. Berkali-kali juga Tuhan tolong kita. Ingat gak, kita pernah gak punya apa-apa. Sudah pernah merasa sendiri, stres, depresi. Tapi bukankah hari ini kita bisa duduk di gereja ini ibadah? Kita bisa nyanyi, bisa rayakan Natal lagi tahun ini. Bukankah berkali-kali Tuhan gak pernah menyerah untuk menjangkau hidup saudara? Tuhan gak pernah menyerah untuk tolong saudara. Tuhan gak pernah menyerah untuk menjamah hidup saudara. Coba renungkan berapa kali kita marah-marah dengan Tuhan. Kita pergi tinggalin Tuhan. Tapi Tuhan tetap sayang sama kita. Meskipun kita kadang-kadang gak sayang sama Tuhan. Karena kita bertanya ya, kenapa sih Tuhan? Kenapa Tuhan segitunya sih sama saya? Kenapa Tuhan segitunya buat saya ini yang seringkali gagal setia, gagal hidup kudus, berkali-kali gagal, berkali-kali jatuh, berkali-kali buat hal yang buruk, tapi berkali-kali Tuhan tuh sayang terus sama saya. Ini kalimat terakhir. Boleh. Kenapa sih? Karena kita adalah sasaran kasih-Nya. Sehingga sejauh apapun kita pergi, sedalam apapun kita jatuh, Yesus tidak akan menyerah untuk mengasihi kita semua. Katakan amin. Bilang dengan saya, Yesus sayang sama saya. Amin. Dia sayang sama saudara. Ingat ya, berkali-kali loh kita ada masa terpuruk. Berkali-kali kayaknya putus asa banget. Berkali-kali gak ada harapan. Tapi kok sebegitunya Tuhan tuh tetap mau kejar kita. Berkali-kali kita sempat menjauh dari Tuhan. Tapi kok Tuhan tuh dengan sabar. Berkali-kali kita balik, Tuhan bilang, yes, sini anakku. Balik lagi. Dia selalu membuka tangan untuk menerima kita, untuk mengangkat kita. Untuk kayak seorang gembala yang cari domba yang satu yang hilang tuh dia dapat. Dia peluk. Dan berkali-kali Tuhan harus angkat kita dan dia peluk kita. Sebegitunya Tuhan sayang sama kita. Terus kenapa kita harus selalu marah dengan Tuhan? Untuk kecewa sama Tuhan. Karena Tuhan gak pernah berhenti untuk mengejar kita. Katakan amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Sekali-kali kau menolong. Berkali-kali Tuhan. Berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Berkali-kali Tuhan kasih. Berkali-kali Kau menolong. Thank you Jesus. Berkali-kali Kau kuatkan dalam
Kalau saudara datang sama teman atau dengan keluarga yang si istri atau suami saudara, coba rangkul tangan dia dan mari ingat berapa kali loh Tuhan tolong kita. Saya tadi waktu nyembah, saya ingat banget sebelum dapat given tuh istri saya sempat hamil. Lalu saya ingat banget menjelang Natal waktu itu, di Natal kali ya, kita bertiga di rumah. Malam itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan selamatkan anak ini gitu. Karena saya berat banget malam itu dan saya ingat banget subuh jam 2 gitu ya. Hanya kami bertiga, Harvest masih kecil sekali. Kami gak tidur di kamar, tidur di ruang tamu waktu itu. Dan saya sendiri yang harus mengambil anak yang masih kecil itu, istri saya keguguran. Itu sedih banget buat kami. Tapi ada banyak hal buat kami pernah dalam masa-masa yang sangat sulit, tapi berkali-kali Tuhan tolong, berkali-kali. Kami pernah kecelakaan dengan Riko waktu itu, mobil kami terbalik, saudara. Secara manusia kalau lihat situasinya harusnya kami tidak dalam keadaan baik-baik saja. Tapi berkali-kali Tuhan tolong. Berkali-kali Tuhan pernah tolong saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat saja katakan pujian ini. Mari rangkul keluarga mau katakan berkali-kali kau menolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Tuhan, berkali-kali Kau menolong, amin. Berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah kelam Kau terada, Yesus. Sekali lagi katakan dari hatimu, berkali-kali Tuhan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan kami dalam lembah sakit, Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali, berkali-kali Kau menolong, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Cuma mau bilang terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Berkali-kali Tuhan tidak pernah menyerah tolong kami. Berkali-kali Tuhan tetap setia pada janji firman-Nya. Berkali-kali Tuhan. Sebab itu kami mau bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai detik hari ini kami mengalami kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tanpa musik, mari semua jemaat katakan dari hatimu. Mari angkat wajahmu, pandang Yesus. Semua bilang berkali-kali. Berkali-kali Kau menolong.
Kami cuma mau bilang terima kasih Tuhan Yesus, karena Kau tidak pernah menyerah. Seandainya Tuhan menyerah dulu, kami gak tahu hidup kami hari ini. Terima kasih karena Tuhan gak pernah menyerah untuk mengejar kami, untuk sayang sama kami, untuk angkat kami kembali, untuk tolong kami. Entah berapa kali kami gagal, tapi Engkau berkali-kali menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih sayang dan cinta-Mu itu besar di hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah. Kuduskan kami di dalam nama Yesus. Mari ambil hosti dan anggur saudara.